Terima kasih Bapa di surga. Kami datang kepadamu siang hari ini, kami mau belajar lagi satu bagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami. Buat kami mengerti firman-Mu, terima suatu yang ilahi dalam hidup kami. Kami berikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Haleluya. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang ibadah online melalui Zoom. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar satu hal yang tidak asing lagi dan saya rindu kita semua bertumbuh di dalamnya. Hari ini kita akan belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Iya. Bulan ini topik kita adalah membangun pintu gerbang air. Roh Kudus adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Baik, ayatnya kita akan baca sama-sama di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai seterusnya. Ya, ada Bapak Ibu bisa lihat di layar. 1 Korintus pasal 12 mulai ayat yang keempat. Dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara bahwa karunia Roh Kudus adalah pemberian Tuhan kepada kita semua. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mau yang mana? Ada yang mau milih? Bapak Ibu mau yang mana? Ada karunia mujizat, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, bernubuat, membedakan roh, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan dan sebagainya. Bapak Ibu mau yang mana? Ya? Mau yang mana apa? Hikmat. Oh ya, ada lagi yang mau yang mana? Semuanya. Oke, baik. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, karunia Roh Kudus itu adalah pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita harus menerimanya dengan iman. Haleluya. Dan kalau kita percaya Yesus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, mari kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mengenal lebih dalam lagi dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita punya hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus dan pasti kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara,
kita akan melihat lagi karunia-karunia Tuhan bekerja. Kuasa kemuliaan Tuhan bekerja. Saat-saat ini mungkin sudah jarang apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lihat, tapi Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, kita akan melihat beberapa saja pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca di buku, di renungan puasa, doa, ada di sana semua. Ya. Nah, yang pertama, karunia pengetahuan. Apa maksudnya karunia pengetahuan? Secara sederhana, karunia pengetahuan itu berarti pengetahuan yang datang daripada Tuhan. Informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Tuhan memberikan pengetahuan. Nah, ada contoh dalam firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 mulai ayat yang pertama, ini tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, mereka itu suami istri. Mereka menjual sebidang tanah. Pada waktu itu Tuhan bekerja dengan luar biasa, rasul-rasul dan banyak orang diselamatkan, banyak orang yang memberi untuk pelayanan, dan salah satunya keluarga ini, Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka, dan ini yang salah. Yang salah apa? Dengan sepengetahuan istrinya, jadi suami istri itu sudah ngerti sama-sama harganya sekian, tapi mereka mengambil, memisahkan sedikit, sebagian, diberikan sebagian yang lain. Nah, salahnya adalah mereka berkata bahwa yang dipersembahkan adalah seluruh harga penjualan tanah tersebut. Ya, mereka bawa uangnya dan Allah Roh Kudus memberikan pewahyuan, pengetahuan kepada Petrus. Petrus bertanya, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Itu kan tanah kamu. Waktu sudah dijual itu uang kamu. Hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Kenapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Tuhan tidak bisa kita dustai, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita nggak mungkin bisa mendustai Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kalau ada dosa dan kesalahan. Mendengar perkataan itu, langsung jatuh Ananias, rebahlah Ananias, putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Jadi, mari kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh berdusta kepada Allah. Kita nggak boleh bohong kepada Tuhan. Mari kita belajar, kita minta Tuhan, berikan aku hati yang selalu mengasihi Tuhan, hati yang murni, hati yang taat. Jangan sampai kita berdusta kepada Tuhan. Haleluya, yang mengerti katakan amin. Beberapa saat kemudian istrinya datang. Wah, dia nggak tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Begitu ketemu dengan Petrus, Petrus tanya lagi, apakah segini uang yang hasil penjualan tanahmu? Iya, itu semuanya. Petrus berkata, kenapa kamu sepakat dengan suamimu mendustai Allah? Engkau bukan berdusta kepada manusia. Semuanya itu punya kamu uangnya. Kenapa harus berdusta? Kalau memang gak mau kasih semua, ya gak usah bilang saya kasih semua. Bapak Ibu Saudara, rebahlah Ananias dan mati. Nah, ini adalah karunia pengetahuan yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa di hari-hari terakhir ini, Tuhan akan melimpahkan anugerah Tuhan. Karunia pengetahuan akan disampaikan, diberikan oleh Allah Roh Kudus kepada setiap umat-umat Tuhan.
dan gereja Tuhan akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara mau di gereja Tuhan ada karunia pengetahuan, amin. Berarti harus siap-siap ya, nggak boleh ada yang bohong loh. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Ya pasti Tuhan akan lakukan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Pasti Tuhan akan lakukan yang besar. Sebelum saya lanjut yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan lebih dahulu sebuah informasi. Tadi pagi saya dapat info dari WA, cuman saya belum cek, katanya ada virus baru lagi, lalu ada keterangannya. COVID saja belum selesai, sudah ada virus lagi. Ya saya nggak terlalu mengerti karena ngomongnya bahasa Inggris, jadi sedikit-sedikit aja ditangkapnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, hidup kita di dunia ini ada batasnya. Ya, hidup kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Mari cintailah Tuhan terlebih-lebih. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan sampai hati kita mengasihi dunia lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Karena kita tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam dunia ini. Ya. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan berkata demikian. Tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, karunia apa yang Roh Kudus berikan? Yang kedua, karunia hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua. Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan hikmat kepada umat-umatnya. Jadi maksudnya apa ini hikmat? Kita bisa mengaplikasikan pengetahuan dan pengertian yang kita miliki, kita menggunakannya di waktu yang tepat sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Mungkin kita jarang melakukan hal itu, tapi karena itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka itu kita akan lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita semua perlu hikmat dari Tuhan. Kita semua perlu pertolongan dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja sebagai businessman, sebagai karyawan apapun. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa mengerjakan semua tugas. Kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semua itu karena rohnya Tuhan saja. Ya. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab yang saya angkat pada siang hari ini tentang Yusuf. Waktu dia menjadi Perdana Menteri, Firaun bermimpi. Ada 7 gemuk sapi yang gemuk, ya, 7 yang gemuk, wah keluar dari sungai Nil, gemuk tambun, lalu muncul 7 ekor yang kurus kering. Lalu yang kering memakannya, yang kurus itu memakan yang gemuk. Habis dimakan yang gemuk. Harusnya kalau yang gemuk dimakan, maka yang kurus jadi gemuk. Tapi dalam mimpi itu yang kurus tetap kurus. Lalu dia mimpi lagi, ada 7 bulir gandum yang bagus, yang matang, yang isinya padat. Lalu tiba-tiba muncul 7 bulir lagi gandum yang kering, tidak bagus. Nah yang kering juga memakan yang bagus, habis. Raja Firaun gak bisa tidur, dia gak tahu apa maksudnya, apa arti mimpinya. Tapi Tuhan memberikan itu pengertian kepada Yusuf. Yusuf berkata, ini dari Tuhan. Tuhan memberikan kepadaku pengertian dan Tuhan memberikan kepada tuanku Raja mimpi ini. Lalu apa yang dikatakan? Nanti akan ada 7 tahun kelimpahan. 7 tahun yang berlimpah-limpah. Setelah itu ada 7 tahun yang kekurangan. Paceklik. Sampai-sampai hasil kelimpahan itu dilupakan karena sangat-sangat kelaparan. Terus gimana dong? Nah inilah Tuhan berikan hikmat. Yusuf berkata, Tuanku Raja, pilihlah orang yang Tuhan percaya, Tuanku percaya untuk mengelola. Sehingga pada waktu berkelimpahan, 7 tahun kelimpahan,
dia bisa mengelola, dia bisa menyimpan, dia bisa menabung, dia bisa mengatur, mengumpulkan yang terbaik, sehingga pada waktu 7 tahun kekurangan, mereka tidak kekurangan karena ada persediaan. Nah, itu perlu hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mengaturnya dan sebagainya. Lalu Firaun berkata, kamu Yusuf, aku angkat jadi Perdana Menteri. Kamu yang mengatur itu karena tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti engkau. Bapak Ibu Saudara, kita perlu hikmat dari Tuhan. Haleluya. Yang mau katakan amin? Hikmat dari Tuhan. Kita perlu Tuhan menolong hidup kita. Kita perlu Tuhan memimpin hidup kita. Kita perlu Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Supaya kita bisa mengatur, kita bisa menjalankan segala sesuatu. Kita bisa bekerja dengan baik. Sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan percayalah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Ini sangat-sangat karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, hidup ini terdiri dari apa yang kelihatan dan juga apa yang tidak kelihatan. Coba Bapak Ibu bisa lihat kiri kanan, apa yang kelihatan? Ya, ada TV, ada speaker, ada mic, ada mimbar, ada kursi, itu kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus sadar bahwa ada yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Ya. Haleluya. Ada roh yang berasal dari Tuhan dan juga ada roh yang berasal dari si jahat. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap kita karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Alkitab mencatat satu kisah yang dicatat tentang Paulus di Kisah Rasul pasal 27 mulai ayat 23. Ketika waktu ini dicatat, Paulus sedang ada di dalam sebuah kapal sebagai tawanan hendak dibawa untuk diadili. Ayat 23 dikatakan begini, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi lewat malam itu, Paulus melihat malaikat dari Allah. Dia mengerti, oh ini malaikat dari Tuhan. Ini malaikatnya Tuhan, berarti dia akan membawa firman Tuhan. Malaikat dari Allah. Allah yang aku sembah, kata Paulus, sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan malaikat itu berkata, jangan takut Paulus. Nah ini namanya karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Haleluya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan, semua karunia Roh Kudus dinyatakan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini juga untuk Bapak Ibu Saudara semua, ini untuk seluruh jemaat yang ada, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang keempat, karunia iman. Nah, karunia iman. Apa maksudnya karunia iman? Ya. Ini adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Bapak bisa lihat di situ, ya. Diberikan oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki keyakinan yang luar biasa. Kita memiliki iman yang luar biasa terhadap janji Allah. Kita memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap kuasa Allah. Kita memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap kehadirannya Tuhan, terhadap hadirat Tuhan. Nah ini iman namanya Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, kita tetap memiliki keyakinan yang luar biasa. Keyakinan yang dahsyat, keyakinan yang tidak tergoyahkan.
Langit dan bumi akan lenyap. Iman kita tidak tergoyahkan. Kondisi sedang kacau balau, kondisi sedang tidak bersahabat, kondisi sedang tidak baik, tapi kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan di dalam Allah. Kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan dalam firman-Nya. Kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan dalam janji-janjinya. Tetap kuat, tetap teguh. Contohnya Bapak Ibu Saudara, iman yang tetap teguh. Ada satu gambar saya tidak masukkan, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu itu mereka dalam sebuah kerajaan, raja membuat satu patung yang besar. Dan raja memberi perintah, memberi peraturan. Kalau bunyi alat-alat musik dibunyikan, semua orang harus sujud kepada patung itu. Kalau tidak sujud, dibuang ke dalam dapur api. Wah, semua orang udah berkumpul, disuruh kumpul. Wah, alat musik dibunyikan, semua orang sujud menyembah, tapi ada 3 orang pemuda yang tidak sujud menyembah. Siapakah? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja marah, dipanggil mereka. Raja berkata, dewa mana yang bisa menyelamatkan kamu dari tanganku? Oke, kau kasih sekali lagi kesempatan. Nanti waktu dibunyikan alat musik, aku kasih 1 kali kesempatan, kata raja. Kamu harus sujud menyembah, kalau tidak masuk ke dalam dapur api, mati, dihukum mati, dibakar hidup-hidup, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan akan dipanaskan 7 kali lipat, panas sekali. Apa jawab mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka berkata, Tuanku Raja, kami enggak akan sujud menyembah patung itu. Kami tahu, kami yakin bahwa Allah yang kami sembah sanggup membebaskan kami, bahkan sanggup melepaskan kami dari tangan-Mu Raja. Itu namanya iman. Tapi kata mereka, sekalipun Allah tidak melepaskan kami, kata mereka. Jadi mereka yakin kalau Allah sanggup melepaskan mereka, mereka percaya Allah sanggup melepaskan mereka, tetapi mereka juga berkata, sekalipun Allah tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Wah, itu namanya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Iman yang tidak tergoyahkan. Raja marah. Dikasih bunyi-bunyian, mereka juga tidak menyembah. Dapur api dipanaskan sampai 7 kali, Alkitab berkata. Dan mereka diikat, mereka dilempar ke dalam dapur api. Prajurit yang melempar mati karena panasnya api itu. Padahal dia dari luar, mati. Waktu mereka masuk ke dalam api, raja melihat. Raja berkata, bukankah tadi 3 orang yang kita lempar ke dalam dapur api? Kenapa sekarang aku lihat ada berapa orang? 4 orang. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewata. Jadi hebat, ganteng sekali. Kenapa sekarang jadi 4? Dan raja melihat mereka berjalan-jalan, mereka ada dalam api, tidak kepanasan, tidak terbakar. Lalu raja mereka suruh, keluar sini, keluar. Mereka selamat Bapak Ibu Saudara. Itu iman yang luar biasa. Mari kita tanyakan dalam diri kita sendiri, Tuhan, anugerahkanlah kepada kita semua iman yang tetap percaya kepada Tuhan, yang tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Haleluya. Halo. Apapun yang terjadi, iman yang tidak tergoyahkan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Abraham, ada di gambar di slide. Dia menunggu, Tuhan janji, aku akan kasih kamu anak. Anak perjanjian, dia tunggu. Itu kurang lebih 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Enggak ada anaknya. Bahkan Alkitab berkata, sampai seolah-olah udah gak ada harapan lagi, sudah tua. Tidak ada dasar untuk berharap, kata Alkitab. Udah gak ada dasar lagi untuk berharap bisa punya anak. Udah gak mungkin punya anak. Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham percaya juga bahwa Allah yang berjanji, dia adalah Allah yang setia. Waktu Abraham berusia 100 tahun. Sempat Abraham salah,
mengambil Hagar, lahirlah Ismail. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Di Abraham di usia yang sangat tua, Ishak lahir ke dunia ini. Dia harus menunggu. Nah itu perlu iman Bapak Ibu Saudara. Mana janji Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Mana? Perlu iman Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak lagi bertanya, mana Tuhan? Perlu iman Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak berkata, mengapa ini terjadi Tuhan? Perlu iman. Supaya kita bisa tetap kuat, percaya kepada firman Tuhan. Minggu lalu atau beberapa waktu lalu ada sebuah ayat tentang Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan. Habakuk berkata, namun aku mau bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya berkata, Tuhan menguatkan aku seperti kaki rusa. Tuhan menguatkan, Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Nah ini perlu iman Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iman dari firman Tuhan. Kita juga perlu Allah Roh Kudus memberikan karunia iman di dalam hidup kita. Kita tetap kuat, kita tetap yakin, kita tetap percaya, kita tidak mundur. Haleluya. Tuhan ini dagangan kok sepi banget, gimana ini Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin belum ada yang belanja, tapi aku tetap percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Aku percaya Tuhan Engkau akan mengembalikan tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan oleh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat dan sebagainya. Engkau akan memberkati, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kita perlu iman, haleluya. Bapak Ibu Saudara, bahkan ada satu bagian dalam firman Tuhan, kalau anak manusia datang, kalau Tuhan datang kembali, apakah ia menjumpai apa? Menjumpai apa? Halo, ada yang tahu ayat itu? Kalau anak manusia datang, apakah ia menjumpai apa? Iman di bumi ini. Ya, iman. Yuk Bapak Ibu Saudara, marilah kita bertumbuh oleh anugerah Tuhan. Roh Kudus mengaruniakan iman kepada kita semua. Sehingga kita tetap kuat apapun yang terjadi. Tetap bersemangat, tetap mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tuhan, aku tahu. Tadi pemimpin pujian berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Amin Tuhan, aku percaya itu Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya, tidak ada yang mustahil. Dan sekalipun mungkin aku belum melihat jalan Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, gak ngerti jalan Tuhan, gak melihat jalan Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan tetap bekerja. Aku gak rasa Tuhan bekerja, tapi aku percaya Tuhan tetap bekerja. Dan Tuhan melakukan yang terbaik, Tuhan melakukan yang paling indah. Amin. Nah iman Bapak Ibu Saudara, haleluya. Saya berdoa seluruh jemaat memiliki iman yang dahsyat, iman yang luar biasa, iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang kuat dan teguh Bapak Ibu Saudara, tidak tergoyahkan. Bahkan Tuhan berkata, Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu Ishak. Setelah dapat anak udah senang, haleluya, puji Tuhan, glory. Suatu malam Tuhan berfirman, ambil anakmu Ishak. Persembahkanlah di gunung sana, gunung Moria sana, sebagai korban bakaran untuk aku. Kaget Abraham. Yang luar biasa Abraham kenal Tuhan. Yang luar biasa Abraham kenal suara Tuhan. Loh, kalau Abraham gak kenal Tuhan, Abraham gak kenal suara Tuhan, bisa aja. Dalam nama Yesus, ini suara Tuhan atau suara iblis? Kayaknya suara iblis. Pergi. Loh, padahal Tuhan yang ngomong kok malah ditengging.
Halo, bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Iya, bersyukur Abraham mengenal suara Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kita semua bisa mengenal suara Tuhan. Kita semua mengerti isi hati Tuhan. Kita semua dekat dengan Tuhan. Bukan hanya memakai logika kita secara manusia, tapi kita semua dekat kepada Tuhan. Bawa anakmu, persembahkan di gunung sana sebagai korban bakaran. Waduh, kaget ya. Dia kenal nih Tuhan, bukan yang lain. Kalau yang lain mungkin sudah ditengking pergi, tapi ini Tuhan. Alkitab berkata besok pagi-pagi dia bangun, dia persiapkan semua dan dia berangkat Bapak Ibu Saudara. Enggak nunggu-nunggu Bapak Ibu Saudara. Iman itu berjalan bersama-sama dengan ketaatan. Kita beriman, itu berarti kita taat. Amin. Kita memiliki iman, berarti kita akan taat. Kalau kita tidak punya iman, pasti kita tidak taat. Iya, langsung pergi, bawa semua. Ada keledai, bawa kayu, ada pisau, ada segala macam. Iya, dengan Ishak. Di perjalanan Ishak tanya, ya ini kayu udah ada. Api udah ada, semua udah ada. Domba yang mau dipersembahkan mana? Waduh, itu pertanyaan yang menyakitkan sekali bagi Abraham. Tapi Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan. Dan benar, waktu detik terakhir Tuhan berkata, jangan apa-apakan anakmu. Lihat ke sana ada domba yang tanduknya tersangkut semak. Persembahkanlah itu. Karena aku melihat bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Abraham mengenal Allah sebagai Allah Jehovah Yireh. Sewaktu kita memiliki iman dan kita berjalan dalam ketaatan, kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mau mengenal Tuhan lebih lagi? Amin. Kalau sekarang kita tinggal ngomong gampang, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tapi apakah sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh? Tuhan yang menyediakan dan itu benar-benar merema. Nah Abraham, iman, taat, dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, mujizat. Mujizat ini satu karunia yang supranatural. Sesuatu yang supranatural, yang tidak natural. Bukan secara jasmani, sesuatu yang ilahi. Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Bukan secara manusia, bukan dengan kekuatan manusia. Bukan dengan kekuatan manusia. Alkitab mencatat, Yesus menghardik taufan waktu dia di perahu. Angin ribut, badai. Tuhan berkata, diam, tenanglah engkau. Tenang, Bapak Ibu Saudara. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Lazarus dikubur sudah 3 hari. Tuhan berkata, Lazarus bangunlah. Bangun Lazarus. Waktu Yesus berjalan, ada seorang anak muda dari Nain yang sudah mati. Ibunya nangis. Yesus katakan stop. Dia berkata, bangunlah. Anak muda itu bangun. Luar biasa, mujizat. Dan ada satu kisah juga yang dicatat dalam perjanjian lama tentang Elia. Elia dengan seorang janda dari Sarfat. Tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, tidak habis-habis. Sampai Tuhan mengirimkan hujan dan bumi mengeluarkan hasilnya. Itu namanya mujizat Tuhan. Kenapa bisa ada mujizat? Karena juga ada ketaatan, ada iman. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa lagi yang lain, Bapak bisa baca di dalam firman Tuhan. Saya tidak bisa sampaikan di sini karena waktu sudah sangat terbatas. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bertumbuh dalam kasih karunia. Mari bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari bertumbuh dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus akan menyatakan karunia-karunianya bagi kita, dalam hidup kita.
Allah Roh Kudus akan memanifestasikan karunia-karunia yang besar di dalam hidup kita. Harta yang kita miliki itu hanya dalam bejana tanah liat. Kita ini hanya tanah liat. Tapi kita punya harta yang berharga. Tuhan ada dalam hidup kita dan akan bekerja dengan luar biasa. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan supaya kita jadi orang sakti, wih udah sakti mandagruna, enggak. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggur kita. Mari pemain musik maju ke depan. Mari Vera maju ke depan. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Terima kasih untuk tim PAW, tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita memuji Tuhan. Terima kasih untuk tim S-Pro, multimedia yang sudah melayani dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau menyembah Tuhan, haleluya. Silakan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa
yang adalah tubuh Kristus. Siang ini waktu kita terima tubuh dan darah Yesus, kita terima perjamuan kudus pada siang hari, kita berdoa, Tuhan, bekerjalah di dalam hidup kami, umat-umat-Mu. Tuhan, biar karunia-karunia Roh Kudus kembali nyata di dalam setiap umat-umat Tuhan. Biar karunia-karunia Roh Kudus kembali nyata di dalam hidup setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Apa yang dialami oleh umat-umat-Mu, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat roti yang ada tubuh Kristus dan dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Beberapa saat ini mari angkat tanganmu. Sembah Tuhan. Kita karabasyekiria ramata karabasya karamata karabasyekiria ramata karabas. Haleluya.
serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alammu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alammu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu depan setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan biarlah karunia Roh Kudus nyata dalam hidup setiap umat-umat-Mu. Engkau karuniakan Tuhan yang terbaik. Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Yang mengalami masalah, ujian, pencobaan diberikan kekuatan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan kami senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Membebaskan Hidup yang terbaik.